Mudarrisun kata benda. Mudarrisun itu seorang guru. Jadi dia bukan kata kerja. Kebayang nggak maksudnya? Maksud anak kata benda itu dia yang bukan kata kerja. Jadi mudarrisun masuknya isim juga. Ya madrasatun masuknya isim juga. Walaupun nanti nggak pakai haza ya kalau madrasatun. Ya isim kata benda. Kemudian di sini fa'il. Ini juga kata kerja. Oh, kalau walada artinya melahirkan. Kalau wulida artinya dilahirkan. Iya, kata kerja pasif. Walada yalidu. Lid. Apa? Wawunya hilang. Nah, walada yalidu lid. Nah, lid berarti apa artinya? Lahirkanlah. Ayo cepetan Ibu. Dikeluarkan anaknya. Kalau ini wulida yang atau dilahirkan. Nah, sama kalau misalnya fataha. Fataha itu artinya membuka. Kalau futiha artinya yang dibuka. Jadi fataha orangnya, yang membukanya kata kerjanya, futiha itu kata kerja tapi kata kerja pasifnya. Nah, baik, narji' ila al-kitab. Kita kembali pada kitab. Kalau di sini di syarahnya Masya Allah. Ini nanti dijelaskan. Ya, kenapa ada ma, kenapa ada a, kenapa ada man. Tapi di sini coba Ana singkat saja. Kata kerja di sini kita sudah ada mengambil 3 ya. Di dars al-awwal ada ma, kemudian ada a, kemudian ada man. Penjelasannya ternyata yang ma itu lil ghairi aqil. Lil ghairi aqil artinya untuk yang tidak berakal. Nah, kalau a itu lil aqil walil ghairi aqil. Untuk yang berakal bisa, untuk yang tidak berakal juga bisa. Contohnya di sini. Nah, kalau hal di sini belum dapat ya, belum dapat di bab ini. Nah, contohnya adalah mana di sini? Nih kalimat a yang tadi kita baca di atas tamrin, ahadza qamisun. Dia menggunakan kata a untuk lil ghairi aqil atau untuk benda mati. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan juga, ahadza ahuwa tabibun, atau ahadza waladun. Ya, apakah dia seorang anak? Nah, dan walad ini iya. Ya, kalau a itu memang jawabannya antara imma na'am au la. Antara dua itu. Baik. Kalau yang man sudah jelas ya. Man itu lil aqil. Lil aqil faqat, hanya untuk yang berakal. Karena tidak mungkin siapanya, ternyata siapanya itu benda mati atau hewan. Baik, nuasil ila ad-dars ats-tsani. Ustaz terlalu cepat enggak Ustaz? Iya, man itu untuk yang berakal. Iya. Hmm. 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 Ya, terkait tadi man. Man haza. Tadi kan man haza itu haza tajirun. Tajirun itu bukan kata benda berarti ya. Sedangkan tadi kita bahas tentang apa namanya? Mana tadi ya?
mudarisun tadi disebut kata benda. Itu agak bingung ngegolongin ya Ustaz. Gimana Ustaz? Sebenarnya Ustaz, terjemah kata benda ini sebenarnya untuk memudahkan aja Ustaz. Jadi sebenarnya kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu selalu terbagi antara 3 hal Ustaz. Apa berarti ininya? Kategori apanya ya? Jadi kalau dia bukan, mudahnya adalah isim, satu, yang dua fa'il, ini yang nanti akan kita sebut sebagai kata benda. Yang ketiga ini huruf. Ini penjelasannya insya Allah di bab lanjutan ya. Kita fokus di isim dan juga fa'il dulu. Semua yang bukan kata kerja dalam bahasa Arab, nanti dia masuk di kategori yang ini Ustaz. Iya. Terjemahan kata benda ini itu sebenarnya hanya untuk mempermudah saja. Tapi kata tajirun, kata mudarrisun, itu dia masuknya kategori ini Ustaz. Kategori isim. Ya, karena salah satu tanda isim yang paling gampang tadi juga antum sudah menyebutkan, yaitu ada tanwin. Nah, dan tanwin itu dia nggak bisa masuk di fa'il ataupun di huruf. Kalau tadi kita bilang mudarrisun, mudarrisun itu sudah pasti dia isim. Karena dia ada tanwinnya. Nah, jadi khawatirnya antum juga bingung ya. Selain kata kerja dalam bahasa Arab, dia isim atau huruf. Nanti yang huruf ini dia insya Allah dilanjutan lah ininya. Cuma segala sesuatu bentuknya ya, seperti mudarrisun, tajirun, dia masuk pada kategori isim. Nah, selain yang kata kerja. Bahasa Arabnya Ustaz. Walada, kemudian kalau di buku belum. Iya, kalau di buku ininya belum dikeluarkan kata kerjanya. Bahkan satu buku ini ada nggak ya? Pernah dapat Ustaz kata kerja di kata kerja apa aja Ustaz? Kayaknya soalnya selama kita bermajelis kayaknya aneh belum menemukan kata kerja di jadi satu buku ini kayaknya belum ada ininya ya. Kata kerjanya. Masih membahas isim, ya, bomir, masih yang seperti itu. Oh ada, oh iya ya ada khoroja ya. Taib. Ilasuk, zahaba ya. Berarti di bab-bab selanjutnya Ustaz ya. Allah ya. Gimana Ustaz? Aman Ustaz? Jadi pengkategoriannya katanya ada isim, ada fa'il, ada huruf. Mungkin fokus kita selain kata kerja, maka dia masuk kategori di isim. Baik, nadkhul ila ad-dars ats-tsani al-an, dzalika. Baik. Dzalika, ma makna dzalika? Itu. Baik, iqra. Ad-darsu tsani. Pelajaran kedua. Dzalika. Itu. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang. Baik, ba'dahu Ada masjid. Ini masjid dzalika baitun. Itu rumah. baik, ba'dahu Sani. Dzalika imaru. Ini rumah. ison kuda. Dan ini itu Keledai. Sahih. Ba'dahu Adzalika kalbun? Apakah itu anjing? hmm? La, dzalika itu.
Baik, ba'dahu. Baik, ba'dahu. Iya, waman. Waman dzalika. Hmm? Mudarrisun. Hmm? Mudarris guru. Hmm? Imam. Nah, imam atau pemimpin. Ini sholat ya. Baik, ba'dahu. Zalika hajarun. Baik. Apa itu? Itu batu. Itu sebuah batu. Sebuah batu. Baik, al-akhir. Hada sukkarun wa dzalika labanun. At-tarjamah. Ini gula dan itu susu. Baik. Al-an nahnu fi al-bab dzalika. Masih satu kategori dengan hada. Dia ismul isyarah atau kata tunjuk. Nah, dzalika ini nanti kalau di buku e-book yang Anda baca, dia sama tuntak wala tuktab. Jadi alifnya tuh kecil di atas. Walaupun di beberapa Al-Quran yang terbitan Indonesia ya, biasanya tetap ditulisnya seperti ini. Dzalika kama hadza. Dia seperti hadza. Dia ismul isyarah, dia kata tunjuk, dan syaratnya juga sama, ada 3. Lil mufradnya sama, untuk kuantitas yang hanya 1. Lil mudzakarnya sama, ya, untuk orang yang berakal, yang laki-laki, atau untuk jenis barang yang dia dikategorikan laki-laki, hanya bedanya di yang pertama. Kalau hadza lil qarib atau dekat. Maka dzalika, Anda tulis di sini aja ya. Maka dzalika lil ba'id atau jauh. Kalau di buku syarah ini dijelaskan dia tidak dapat dijangkau kalau misalnya barangnya yang kecil-kecil seperti ini. Karena kalau misalnya masjid kan agak sulit juga kita mau bilang hada masjid, cuma tangan kita harus menempel seperti ini. Ya, paling tidak kan dari jauh hada masjid sudah terbayang insyaallah. Al-farqu baina hada wa dzalika, perbedaan antara hada dan dzalika. Dia. Iya juga. Di sini dzalika najmun ya. Di bab sebelumnya ada hada najmun. Juga. Kan kalau hada kan itu yang dijangkau ya, pegang tangan. Out of the box. Iya. Padahal secara syarahnya sudah menyalahi aturan dari hada ya. Oh, tapi di sini di buku syarah ini yang najmun sama mualifnya sama mualifahnya ini seorang ustadzah yang membuat najmun itu dimasukin nama beliau di dzalika ternyata. Dzalika najmun, di hadanya tidak dimasukkan. Ya. Masya Allah. Jadi menarik Pak Ahmad ya. Kenapa kemudian di sini mualif ya Dr. Abdurrahim juga menuliskan hadza najmun. Tapi insya Allah niat beliau adalah untuk taisir insya Allah. Taisir itu ya untuk kemudahan insya Allah. Ya. Khawatirnya kalau kita fokusnya, kenapa ya bintang disebutnya sama beliau hadza. Takutnya kita juga nggak ini.
menyalahi kemudian menyalahi kemudian kaidah yang ditulis oleh mu'alifah di buku syarahnya. Ya, cuma memang sang mu'alif ya, Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah kemudian tetap menuliskan hada najmun. Ya, tentu kalau buku syarah, buku penjelasan nanti tergantung perspektif penulisnya lagi. Ya. Ya. Taib al-kalimat al-jadidah. Taib iqra. Iqra wa tarjim, afwan. Tamrin iqra wa tarjim. Fadhal. Ada yang gabung Ustaz? Ada. Ustaz Dani. Oke, taib. Dan Ustaz Dani, Masmu Sauti, terdengar suaranya Ustaz? Pak Dani, nggak kedengeran suaranya Pak Dani. Dah, masuk. Oke. Nggak bisa ngomong. Izin nyimak aja katanya. Oh, izin nyimak. Taib. Fadhal Ustaz. Iqra wa tarjim. Pak sorry. Ini giliran Bapak nanti. Lanjut aja Pak. Bukan Ustaz, yang tamrin Ustaz, tamrin. Hadza sukkarun. Sukkarun yang atasnya. Ya, nah. Ya, hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika Labanun. Taib. At-tarjamah. ini gula. Dan itu ini gula dan itu susu. Hmm. Asani. Asani. Manjalika. Dalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Itu seorang imam. Imam. Baik, Pak Dahu. Apakah itu seekor kucing? Bukan, itu seekor anjing. Baik, Pak Dahu. Al-akhir. Ar-Rabi'. Ar-rabi'. Ma dzalika? Ma hadza? Oh, ma hadza. Ma hadza, apa itu? Apa ini? Dzalik hadza hajarun. Hadza Ini Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Batu ya? Batu. Ini batu. Ini sebuah batu. Taib al-kalimatu al-jadidatu. Kalimat-kalimat salah. Kalau bilangnya kalimat-kalimat salah. Al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Kata-kata baru. Al-awwal imamun atau seorang imam. Imamun itu seorang imam, ya. Kalau amamun itu di depan. Ama muka di depan kamu. Ama muka di depan kamu untuk laki-laki. Masalan anak akul, contohnya saya mengatakan ana ama muka. Aku di depan kamu. Ana ama muki. Aku di depan kamu untuk perempuan. Huwa amami. Dia di depan saya. Hiya amami. Dia di depan saya. Jadi amam ya itu satu katanya yang sama. Yang jelas adalah secara posisi dia ada di depan. Ya, dia ada di depan. Baik, atsani hajarun atau sebuah batu. Jam'uhu ya atau jamaknya nanti dia bisa
hajarat, kemudian ada al-ahjar, ya jam'ut taksir. Jamak taksir yang pecah-pecah, tidak ada kaidahnya. Thumma atsalis sukkarun atau gula. Wal akhir nahnu akhadna labanun atau susu. Hadza ma akhadna al-lail, yakni al-farqu wal qawaid baina hadza wa dzalika. Wa nahnu kadzalika, dan kita juga akhadna qalilan, kita telah mengambil sedikit asyarah, penjelasan, min dari al-farqu, perbedaan, baina antara ma thumma a thumma man. Ya, tiga itu termasuk pada kategori kalimat tanya ma untuk yang tidak akal. Kalau a untuk yang tidak berakal dan untuk yang berakal. Kalau man hanya untuk yang berakal. Semoga apa yang kemudian kita pelajari pada hari ini mendapatkan keridhaan dari penulisnya, kemudian menjadi bekal kita, menjadi saksi bahwa kita berusaha kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami seutuhnya alam ilahi, Al-Quran dengan mempelajari bahasa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Naftati darsana bi qira'atil hamdalah wal istighfar wa du'a kifaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah. Allah subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah SWT mana dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu